Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang HAM dan demokrasi dalam Islam. Perkenalkan, saya Siti Nurhalimah dan rekan saya Nafara Madini. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pengertian HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia ialah serangkai hak yang sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang mana hak ini ialah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga untuk tiap orang untuk dapat melindungi harkat dan juga martabat. Lalu adapun menurut para ahli, yang pertama menurut Hartilar, hak asasi manusia ialah hak-hak yang sudah melekat pada tiap-tiap manusia dan tanpa mempunyai hak-hak itu, tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Yang kedua menurut Prof. Kuncoro Purbo Pranoto, hak asasi manusia adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya. Pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. Selanjutnya, ciri-ciri pokok hakikat HAM. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Adapun hak-hak kemanusiaan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Selanjutnya, HAM dalam pandangan Islam dan Barat. Hukum menurut Islam adalah hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya. Dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya melalui sunnah yang terhimpun dengan baik dalam Al-Quran dan hadis terbagi menjadi dua HAM menurut Islam dan Barat. HAM Barat bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat pada manusia sehingga menempatkan manusia sebagai tolak ukur segala sesuatu. HAM Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat pada Allah. Dalam konsep demokrasi, rakyat merupakan inti dari demokrasi. Sedangkan demokrasi Islam meyakini bahwa kedaulatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi inti dari demokrasi. Selanjutnya, adapun dasar-dasar HAM dalam Al-Quran, yang pertama, hak berekspresi dalam mengeluarkan pendapat. Al-Quran menjelaskan,
dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari orang yang mungkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Adapun dari Quran Surat Al-Asr ayat 3, yang artinya, hendaklah kamu saling berpesan kepada kebenaran dan saling berpesan dengan penuh kesabaran. Yang kedua, ada hak kebebasan memilih agama. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Pengetahui. Ini selanjutnya akan saya lanjutkan. Demokrasi. Kemudian menurut Pak Ahli, Abraham Lincoln mengartikan demokrasi itu ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Henry B. Mayo menjelaskan dalam menjalankan sistem politik demokratis, pemerintah yang mengambil suatu kebijakan umum ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat atau selanjutnya, pengertian menurut Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kehidupan politik dalam rangka demokrasi. Teori politik dalam Islam menyebutkan ciri dalam demokrasi Islam. Pemimpin harus dipimpin oleh rakyat, tunduk pada syiah, dan berkomitmen untuk mempraktek syura, sebuah bentuk konsultasi berbagai di setengah komunitas mereka. Ciri-ciri suatu pemerintah demokrasi, adanya ketertiban warga negara, rakyat, dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung, perwakilan. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat atau warga negaranya. Selanjutnya adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Lalu adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Dan yang terakhir adalah adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Dan berikut ada beberapa 4 prinsip demokrasi tentang musyawarah. Berikut merupakan ayat-ayatnya yang artinya adalah, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwakal kepadanya. Berikut prinsipnya, poin keduanya itu tentang keadilan. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berikutnya tentang kebebasan mengkritik. Dan hendaklah ada di antara kamu segolong umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ali Imran ayat 100.
4. Berikut ayatnya. Lalu selanjutnya mengenai tentang kebebasan berpendapat. Berikut adalah poin terakhir yang artinya adalah ayatnya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Berikut ada sumber hukum Islam, yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak di mana Al-Quran pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril yang kemudian menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya ada hadis. Hadis sebagai sumber Islam yang tidak kalah penting, karena hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku, atau perkataan Rasulullah SAW. Segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Yang berikutnya ada ijma, dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma syar'i dan ijma sukuti. Nah, ijma syar'i atau lafzi merupakan kesepakatan para mujtahid, baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Lalu, ijma sukuti ini yang berarti kesempatan ulama melalui cara seorang mutajid. Ijma sukuti ini lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat itu tersebar luas. Yang terakhir ada kias. Kias ini merupakan menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang lain dalam menetapkan hukum atau meniadakan hukum dari keduanya. Penetapan atau peniadaan ini dilakukan karena adanya kesamaan di antara keduanya. Nah, kedudukan kias ini lebih lemah daripada itu. Demikian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.